木山さんがやるべきだって。で式まであげられるなんて思わなかった。これでいい。そういうとこちゃんとしてんだな、あいつ。Halo semuanya, penonton setia ABP. Balik lagi ketemu sama Mimin di channel kesayangan kita semua ini. Tentu aja Mimin bakal bahas anime donghua, manhwa ataupun live action keren dengan durasi yang tentu saja tidak tanggung-tanggung. Nah, kali ini Mimin bakal lanjutin anime Tokyo Ghoul yang kemarin udah Mimin bahas sampai musim ketiganya nih. Buat yang belum nonton, mending nonton dulu aja biar gak bingung. Mimin bakal kasih link ke musim-musim sebelumnya di kolom komentar. Ya udahlah, gak usah banyak basa-basi lagi. Langsung aja masuk ke alur pembahasan anime Tokyo Ghoul musim terakhir. Cekidot. Mereka mengetahui markas para komplotan Aogiri yang berlokasi di sebuah pulau bernama Rushima. Berdasarkan fakta itu, pasukan besar-besaran pun diterjunkan ke pulau tersebut. Perang antara Shishigi melawan Aogiri pun pecah dalam skala besar. Di sebuah bangunan pada pulau itu menyaksikan pertempuran bersama dengan Tatara. Menurut Eto, akhirnya para Shishigi mulai serius. Eto juga bilang bahwa dia ingin pergi meninggalkan pulau karena ada sebuah urusan. Tatara mempersilahkan Eto pergi, hanya saja Ayato harus ikut menemaninya. Sementara itu Kaneki menginterogasi editor penerbit yang menerbitkan karya-karya Takatsuki Sen alias Eto. Kaneki bertanya apakah editor bernama Shiono itu tahu kalau Takatsuki Sen adalah seorang ghoul. Dari interogasi itu Kaneki tahu bahwa Takatsuki Sen akan mengadakan acara launching novel terbarunya dan akan disiarkan secara langsung. Adegan berganti ke masa lalu. Ketika Eto pergi ke kantor penerbit dan menyerahkan naskah novelnya, sayangnya dia tidak mencantumkan kontak yang bisa dihubungi. Sehingga Shiono kesulitan mencari gadis itu. Suatu malam Shiono berhasil bertemu dengan Eto. Kemudian berjanji akan membuatnya menjadi penulis buku nomor 1. Dan sejak itulah dimulailah karir kepenulisan dari Eto menggunakan nama pena Takatsuki Sen. Suatu malam Shiono pergi ke tempat tinggal Eto dan membawakannya makanan. Tetapi Eto susah tertidur di depan layar komputernya. Shiono pun memutuskan untuk menaruh makanannya ke dalam kulkas. Dan dia terkejut saat melihat toples-toples berisi daging manusia. Meski begitu, Shiono tidak pernah membahasnya. Kembali ke masa kini, Kaneki sedang berjalan menuju tempat Eto akan mengadakan launching buku. Dia ditemani oleh Furuta yang ragu kalau Eto bakal datang ke acara itu. Dan saat itulah ditayangkan siaran langsung di layar-layar yang ada di seluruh kota. Ternyata Eto benar-benar hadir di acara peluncuran buku itu. Eto berkata bahwa dia ingin menyampaikan sesuatu. Dia pun mengaku kepada semua orang bahwa dirinya adalah ghoul. Pertanyaan itu membuat semua orang terkejut, termasuk Ayato yang tidak menyangka Eto akan melakukan itu. Eto melanjutkan bahwa baik ghoul ataupun manusia memiliki keinginan untuk hidup dengan damai. Dan Eto berkata bahwa dia menginginkan dunia yang seperti itu. Dia mengatakan bahwa buku terbarunya membahas mengenai dunia ghoul dan manusia. Eto menuliskan semua harapannya ke dalam sebuah buku. Saat itulah Kaneki datang dan bertemu dengan Ayato. Beberapa saat kemudian Eto mengakhiri pidatonya. Kemudian turun untuk mendekati Ayato dan Kaneki. Beberapa wartawan mengajukan pertanyaan, tetapi Eto tidak peduli. Kaneki berkata bahwa sebagai penyidik dia harus menangkap Eto. Dengan sukarela, Eto pun menyerahkan diri dan ikut bersama Kaneki. Beberapa hari kemudian, berita mengenai penangkapan Eto menjadi perdebatan di masyarakat. Banyak yang meminta Eto agar dibebaskan. Untungnya Shishigi bisa mengatasi situasi itu. Kaneki sendiri sedang membahas buku terbaru Eto bersama Furuta. Buku terbaru Eto adalah tentang raja bermata satu dan menggambarkan dinamika manusia dengan para ghoul. Yang mengganggu Kaneki adalah penggambaran manusia di buku itu. Eto menggambarkan bahwa keluarga Washu adalah kaki tangan para ghoul. Shishigi sendiri sebenarnya diketuai oleh seseorang dari keluarga Washu, yaitu Tsuneyoshi Washu. Beberapa waktu kemudian, Kaneki berjalan bersama Eto untuk menuju fasilitas penjara Shishigi. Kaneki bertanya apakah penggambaran keluarga Washu di novel terbaru itu hanya karangan atau bukan. Eto pun menjawab kalau semua itu memang benar. Keluarga Washu merupakan kaki tangan ghoul. Dia menjelaskan ada sebuah organisasi rahasia bernama V. Anggota organisasi V itu terdiri dari keluarga Washu dan para ghoul elit. Ayah Eto sendiri sebenarnya pernah berhubungan sebagai mitra di organisasi V itu. Bahkan ghoul perempuan bernama Rice juga merupakan anggota dari V. Namun Rice berusaha kabur dari V dan akhirnya menjadi buronan sampai sekarang. Hanya sedikit saja yang mengetahui bahwa Rice sudah mati dan tubuhnya diimplankan ke Kaneki.
Sementara itu seorang gaul level atas bernama Sachi tengah berkeliling di malam hari untuk mencari Rice. Ternyata di masa lalu dia bertemu dengan Rice kecil yang jatuh dan kelaparan. Sachi pun memberinya makanan. Setelah itu Sachi dan Rice menjadi sangat dekat. Rice bahkan memanggil Sachi dengan sebutan ayah. Tak lama kemudian Arima dan timnya muncul di sekitar Sachi. Melihat dirinya dikepung, Sachi pun melakukan perlawanan. Dia mengumpat Arima dan menyebutnya sebagai antek Washu. Arima tak peduli dengan itu. Dia bertanya di mana keberadaan Rice saat ini. Sachi melawan komplotan Arima dan enggan mengatakan keberadaan Rice. Dia bertekad bahwa sebagai ayah dia harus melindungi putrinya. Selama pertarungan, Sachi merasa ada yang aneh dengan Arima. Pada suatu saat dia menyadari sesuatu tentang mata Arima. Namun sebelum mempelajarinya lebih jauh, Arima berhasil menikam Sachi dengan senjatanya. Sachi pun terjatuh dari atap gedung. Di tempat lain ternyata buku terbaru Eto dibaca banyak pihak. Salah satu yang membaca adalah Banjo, salah satu gol jalanan yang punya komplotan. Waktu itu Ayato muncul dan bertemu dengan komplotan Banjo. Dia meminta bantuan mereka semua karena ingin melakukan operasi pembebasan Eto. Beberapa waktu kemudian, Furuta datang ke tempat Eto ditahan. Dia bertanya apakah raja bermata satu itu adalah Eto. Tetapi Eto tidak menjawabnya dengan tegas. Gadis itu malah berkata bahwa dia mengetahui identitas Furuta yang merupakan keluarga Washu. Eto mengasihani Furuta yang tidak bisa memanggil ayahnya dengan sebutan ayah. Setelah Furuta pergi, Kaneki pun datang menemui Eto. Kaneki melihat rekaman percakapan Eto dengan Furuta beberapa saat yang lalu. Tak lama setelahnya, Eto meminta Kaneki untuk mengalahkan si raja bermata satu. Kaneki pun pergi meninggalkannya. Di luar fasilitas itu, Ayato sudah siap untuk melakukan operasi pembebasan. Dia bersama Banjau dan komplotannya menunggu waktu yang tepat untuk beraksi. Saat itulah tiba-tiba alarm fasilitas penjara berbunyi. Memanfaatkannya, Ayato langsung melompat dan memulai operasi. Sementara itu Kaneki berjalan menuju salah satu penjara. Dia membukanya dan membebaskan Hinami. Dia meminta maaf karena membuat Hinami menunggu terlalu lama. Ayato dan para gol masuk ke fasilitas yang atapnya terbuka. Ayato sendiri penasaran kenapa mendadak atapnya terbuka. Tetapi tak punya banyak waktu, dia langsung memerintahkan semua gaul membebaskan tawanan. Sementara itu Hinami langsung menampar Kaneki. Bukan karena dia membencinya, tetapi karena khawatir Kaneki akan menderita jika membebaskannya karena sekarang Kaneki adalah seorang penyidik. Namun Kaneki membatin bahwa ini adalah tugas terakhirnya. Dia akan membebaskan Hinami kemudian mati di tangan Arima. Mereka berdua berlari keluar dan menyusuri koridor. Namun Furuta muncul dan menghadang mereka. Kaneki pun bertarung melawan Furuta. Pertarungan berlangsung relatif singkat karena Hinami menyerang Furuta saat lengah. Tubuh Furuta berlubang diterjang kagune Hinami. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu Ayato kedatangan lawan berat. Arima muncul dan bertarung melawannya. Tentu saja Ayato kewalahan karena Arima bukanlah tandingannya. Pada saat-saat genting, Masyomo dan Toka muncul untuk membantunya. Pertarungan pun berlanjut antara Masyomo melawan Arima. Tetapi meski Masyomo bisa meladeni serangan demi serangan Arima, dia tetap kalah kuat. Tebasan Arima berhasil melukai Masyomo, tetapi Masyomo belum menyerah dan terus melakukan perlawanan. Masyomo menerjangkan serangan sekuat tenaga, namun Arima berhasil menghancurkan serangan itu. Arima maju untuk menyerang Masyomo, tetapi Kaneki muncul dan menahan serangan itu. Kaneki langsung meminta mereka untuk segera pergi. Toka berkata sampai jumpa nanti kepada Kaneki. Namun Kaneki merasa hal itu sangat sulit karena lawannya adalah Arima. Sementara itu Eto yang melihat semua orang berjuang langsung mengaktifkan kagunenya dan berubah menjadi Fukuro. Dia pun menjebol dinding fasilitas itu dan bergerak menuju para gol yang sudah bebas. Di perjalanan dia bertemu dengan Furuta yang didampingi beberapa orang dari organisasi V. Fukuro pun menghajar semua orang itu dan menyisakan Furuta yang lari terbirit-birit. Namun ketika ingin menghabisi Furuta, laki-laki itu mengaktifkan kagunenya dan menjebol tubuh Fukuro. Ternyata selama ini Furuta adalah setengah gol. Dan yang lebih mengejutkan, Furuta memiliki kagune milik Rai sama seperti Kaneki. Di sisi lain, Kaneki bertarung mati-matian melawan Arima. Namun tentu saja Arima berhasil mengajar Kaneki habis-habisan. Kaneki terjatuh dan kehabisan cara untuk melawan Arima.
Saat itulah dia mengerahkan seluruh kekuatannya sehingga wajahnya tertutup topeng yang terbuat dari Kagune. Dia pun menyerang dengan beringas sehingga senjata Arima rusak terkena serangannya. Arima langsung mengambil koin kue baru yang berasal dari Kagune Pak Yoshimura. Dengan senjata barunya itu, Arima berhasil mengajar Kaneki dan sukses membuatnya tumbang. Saat itulah Kaneki berpikir untuk pasrah menghadapi kematian. Namun saat itulah suara Head muncul. Di alam bawah sadarnya, ia berbincang dengan Head yang selalu ceria seperti biasanya. Head meminta agar Kaneki tetap berjuang. Selain itu, Head yang tahu kalau Kaneki belum memiliki tujuan hidup, yakin kalau suatu saat nanti Kaneki pasti menemukannya. Head meminta Kaneki untuk tetap hidup. Saat itulah rambut Kaneki kembali berubah menjadi putih. Dia bangkit dan melanjutkan pertarungan melawan Arima. Pada suatu serangan, Kaneki berhasil menghancurkan senjata milik Arima. Dan dia berkata bahwa pertarungan sudah berakhir. Namun Arima berkata bahwa pertarungan barulah berakhir kalau salah satu dari mereka mati. Maka dari itu Arima maju dengan pedang batahnya untuk menyerang Kaneki. Meski begitu, Kaneki merasa pertarungan memang sudah berakhir. Dia membiarkan pedang patah Arima menikam perutnya. Arima pun terkejut. Dia berkata bahwa dari semua pertarungannya dia belum pernah mengalami situasi seperti ini. Arima merasa telah kalah. Kemudian bertanya apakah Kaneki akan membunuhnya atau tidak. Kaneki dengan tegas berkata tidak akan membunuh Arima. Dan saat itulah Arima menebas lehernya sendiri dengan pedang patahnya. Arima pun tumbang. Sementara itu operasi di Pulau Rushima berlangsung habis-habisan. Baik Gol maupun anggota Shishigi berguguran dalam perang tersebut. Takizawa membantai banyak sekali anggota Shishigi yang dulu adalah rekannya. Di sisi lain, Juzo berhadapan dengan mantan rekan satu kelasnya di akademi, yaitu Kurona. Kalau dulu Kurona adalah Gol bermata satu, saat ini dia sudah memiliki dua mata Gol. Kurona ingin membalaskan dendam kematian adiknya, yaitu Shiro, sehingga bertarung dengan sangat ganas. Dia berhasil menikam dada Juzo dengan Kagunenya. Namun ternyata Juzo bisa bertahan hidup. Memanfaatkan Kurona yang lengah, Juzo maju dan menyerang. Kurona yang tak punya kesempatan menang langsung kabur melarikan diri. Dia memandangi markas Dr. Kano dan meminta agar Shiro dihidupkan lagi. Tetapi tentu saja Dr. Kano tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Saat itulah ingatan Kurona tentang praktik mengerikan Dr. Kano muncul. Karena muak, dia pun maju untuk menyerang Dr. Kano. Namun saat itu Dr. Kano melepaskan gol-gol eksperimennya. Kurona pun bertarung dengan Gol bermata satu hasil eksperimen Dr. Kano. Sementara itu Tatara berhasil dikepung oleh sekumpulan pasukan elit Shishigi. Dia pun berubah menjadi Kakuja dan membantai para pasukan itu. Semua serangan dari anggota Shishigi tak ada yang mempan terhadapnya. Sampai akhirnya Takizawa muncul dan bertarung melawan Tatara. Dia ingin balas dendam karena telah disiksa dalam eksperimen Dr. Kano. Takizawa ingat ketika bangun dan bertemu Dr. Kano. Menurut Dr. Kano, dari semua pasukan yang gugur di insiden Anteku, hanya Takizawa lah yang berhasil menjadi awal dengan sempurna. Setelah itu Dr. Kano pun melakukan berbagai eksperimen mengerikan kepada Takizawa untuk menciptakan Gol seperti Kaneki. Semua rasa sakit itu membuat Takizawa muak dan ingin membalas dendam. Akhirnya Takizawa punya kesempatan melawan Tatara. Dan yang mengejutkan, meski Tatara sudah menjadi Kakuja, Takizawa berhasil mengalahkannya. Dia pun menyapa anggota Shishigi yang pernah menjadi rekannya itu. Namun meski sudah diselamatkan, para anggota Shishigi justru menyerang Takizawa. Tak punya pilihan lain, Takizawa pun membantai mereka semua. Takizawa pun mendekati Akira yang masih hidup, kemudian mencekiknya. Namun saat itulah Amon muncul dan bertarung melawan Takizawa. Ternyata Amon juga sudah diubah menjadi setengah Gol. Namun Takizawa tidak takut karena seperti kata Dr. Kano, Amon adalah eksperimen yang gagal. Mereka berdua pun bertarung, tetapi Takizawa jelas lebih hebat. Dia pun berhasil membuat Amon terdesak. Untungnya tak lama kemudian Regu Queens yang dipimpin Urie datang dan mengepung Takizawa. Sementara itu Kurona bertarung dengan banyak sekali setengah Gol hasil eksperimen Dr. Kano. Dia bisa menghadapi mereka, tetapi mulai kewalahan karena kalah jumlah. Kurona melompat meninggalkan para setengah Gol dan maju menghadapi Dr. Kano. Gadis itu berteriak bahwa Kano adalah ilmuwan gila. Saat itulah tubuh Dr. Kano dililit Kagune. Ternyata Nishiki telah muncul dan dia setuju dengan ucapan Kurona. Di luar pertarungan berlangsung semakin sengit. Para Gol mulai terdesak karena jumlah anggota Shishigi terus berdatangan. Saat itulah Sukiyama muncul dari atas dan membantu para Gol Aogiri. Sukiyama membantai sebagian besar anggota Shishigi. Dan itu membuat para Gol Aogiri kebingungan. Mereka tak mengenal Sukiyama, tetapi Gol itu malah membantu mereka. Di pertarungan lain, Nishiki dan Kurona bekerja sama melawan pasukan buatan Dr. Kano. Situasi menjadi mendesak karena muncul dua Gol yang kuat menghadang mereka.
Memanfaatkan kesempatan itu, Dr. Kano pun kabur melarikan diri. Sementara itu tim Queens mencoba bertarung melawan Takizawa meski mereka tak memiliki peluang menang. Akhirnya hanya bisa melihat pertarungan tak seimbang itu dan bingung harus melakukan apa. Akhirnya dia maju dan menahan tebasan yang ditunjuk untuk Takizawa. Hayata kira melindunginya. Takizawa terkejut. Amon langsung maju dan meminta Takizawa untuk membantu Akira menjauh. Amon berkata bahwa dia mempercayai Takizawa sepenuh hati. Akhirnya Takizawa pun membawa Akira menjauhi tempat itu. Sementara Amon justru diserang oleh para regu Queens. Amon kewalahan menghadapi aksi keroyokan itu. Sampai suatu ketika dia hilang kendali dan wujudnya berubah menjadi seperti monster. Dia membantai regu Queens, tetapi sebelum membunuh mereka kesadarannya kembali. Dia pun pergi meninggalkan lokasi itu. Sementara itu salah satu petinggi Shishigi yaitu Yoshitoki Washu didatangi rekannya yang bernama Marude. Yoshitoki terkejut karena Marude mengarahkan pistol kepadanya. Marude berkata bahwa dia telah melakukan penyelidikan terhadap keluarga Washu. Menurut buku karangan itu, keluarga Washu adalah pengabdi Gol. Tetapi ternyata faktanya itu salah. Keluarga Washu adalah Gol itu sendiri. Dan Marude pun menembak Yoshitoki sampai pria itu rubuh. Tak lama kemudian Yoshitoki bangkit dan menyerang Marude bersama komplotannya. Di sisi lain, Arima yang sekarat menjelaskan banyak hal kepada Kaneki. Dia berkata bahwa keluarga Washu adalah Gol. Arima juga berkata bahwa dia, Furuta, dan anggota elit lainnya adalah setengah Gol. Kemudian Arima meminta Kaneki untuk membunuh Raja Bermata Satu. Dan Raja Bermata Satu itu adalah Arima sendiri. Dia bekerja sama dengan Eto untuk menciptakan istilah Raja Bermata Satu itu. Menurut Eto, jika ada Gol yang bisa membunuh Raja Bermata Satu, berarti masih ada harapan. Arima meminta Kaneki untuk bilang bahwa dialah yang membunuh Raja Bermata Satu. Dan Kaneki pun menyanggupinya, kemudian berkata bahwa dia membunuh Raja Bermata Satu. Arima berterima kasih, kemudian akhirnya dia meninggal dunia. Sementara itu kediaman keluarga Washu secara mengejutkan, Tsuneyoshi Washu terbunuh secara brutal. Sang pemimpin utama Shishigi itu telah dieksekusi oleh orang misterius. Kematiannya tentu saja membuat jabatan pimpinan di Shishigi menjadi kosong. Konflik pun berakhir. Keesokan harinya Kaneki mengumpulkan orang-orang dari berbagai pihak. Mereka semua terdiri dari Gol yang berasal dari Aogiri maupun bukan dari para penyidik Shishigi. Kaneki berkata bahwa dia akan menjadi Raja Bermata Satu menggantikan Arima. Maka dari itu dia ingin meneruskan impian Arima untuk menciptakan dunia yang ideal bagi manusia dan Gol. Kaneki akan membentuk organisasi baru untuk melancarkan tujuan itu. Dan dia menamai organisasinya sebagai Gol. Para Gol menertawakan niat Kaneki itu karena mustahil manusia dan Gol bisa hidup dengan damai. Beberapa dari mereka yang tidak setuju pun membubarkan diri dan tersisalah beberapa yang setuju dengan Kaneki. Beberapa waktu kemudian saat anggut-anggut menyantai di kedai kopi, ada kabar menggemparkan dari televisi. Gedung Shishigi terbakar dan diduga para Gol lah yang melakukannya. Namun para anggut-anggut merasa ada yang aneh dari peristiwa itu. Kemudian mereka menentukan tujuan utama, yaitu menghabisi keluarga Washu yang selalu membuat kacau. Beberapa saat kemudian kondisi Akira ternyata semakin parah. Akhirnya dia pun harus dibawa ke rumah sakit. Sementara itu Kaneki didatangi Naki bersama Gol kelompok jas putih. Naki tidak mengakui Kaneki menjadi Raja Bermata Satu. Setelah itu Naki menantang Kaneki berduel dan yang menang akan menjadi pemimpin. Mereka pun bertarung namun Kaneki tampak tidak serius meladeni Naki. Dengan mudah Kaneki mengejar Naki sampai babak belur. Akhirnya karena kalah Naki mengatakan bahwa Kaneki adalah pemimpin kelompok berjas putih. Namun Kaneki bilang bahwa sebaiknya kelompok berjas putih bergabung saja dengan organisasi God. Naki pun menyetujuinya. Tak berselang lama, Kaneki pergi ke rumah sakit bersama beberapa anggota God termasuk Nishiki. Di perjalanan mereka bertemu dengan organisasi roda besar. Organisasi itu adalah kelompok manusia yang mendukung Gol. Tujuan dari organisasi itu sama seperti God, yaitu menciptakan dunia ideal untuk manusia dan Gol. Ogura perwakilan dari organisasi itu menceritakan bahwa asal-usul dari terbentuknya roda besar dulu adalah organisasi itu berasal dari kegiatan mahasiswa kami. Dasar pandangannya adalah manusia dan Gol tidak bisa memilih lahir sebagai apa. Karena lahir berbeda maka wajar jika manusia dan Gol saling bermusuhan. Kalau mereka bisa menyingkirkan kondisi tersebut, mungkin manusia dan Gol bisa saling memahami. Menurut Ogura, kalimat itu diucapkan oleh mahasiswi kedokteran yang membentuk organisasi roda besar. Mahasiswi itu memiliki orang yang sangat dia cintai dan kebetulan orang itu adalah Gol. Mendengar itu Nishiki terkejut. Kaneki pun mengetahui bahwa mahasiswi kedokteran yang dimaksud adalah Mbak Kimi. Beberapa waktu kemudian Akira akhirnya tersadar dan telah berada di kamarnya. Kaneki datang dan memberitahukan situasi saat ini. Akira yang belum bisa menerima semua informasi itu meminta Kaneki untuk meninggalkannya. Kaneki pun keluar dari kamar Akira.
kemudian berjalan di luar. Di sana dia bertemu dengan Amon. Mereka berdua pun duduk dan berbincang. Itu adalah perbincangan normal mereka pertama kalinya. Meski Kaneki memandang situasi manusia dan Gol rumit, namun Amon memilih cara sederhana untuk memahaminya. Gol adalah para pemangsa manusia. Fakta itu tidak bisa diubah. Namun Amon heran kenapa Kaneki yang dulu manusia justru mati-matian membela Gol. Kaneki pun berkata bahwa bukan seperti itu yang terjadi. Kaneki tidak mengenal banyak orang. Kebetulan teman-temannya adalah Gol. Dan dia akan bertarung mati-matian demi membela teman-temannya. Dia bukan tipe yang akan bertarung untuk semua orang, tetapi hanya untuk orang-orang yang ia kenal. そうか。いや、腑に落ちた気がするよ。それが僕の場合グールに多かっただけです。人間にも大切な人はいたけど、アモンさんはどうするんですか、これから。知人や友がお前の元に帰ってきたら、捜査官だった頃の思いは今も変わらない。 Setelah itu Kaneki berkata bahwa Akira sudah sadar dan Amon bisa menemuinya. Meski sempat ragu, Amon pun akhirnya pergi menemui Akira. Dia membawakan kucing Akira dan masuk ke kamarnya. Suasana pun menjadi canggung. Akira bertanya bagaimana cara Amon masuk ke rumahnya, dan Amon bilang melalui jendela. Akira bilang bahwa merusak properti tidak pantas dilakukan oleh penyidik senior. Tetapi Akira meralat ucapannya dan menyebut Amon sebagai mantan penyidik senior. Amon kemudian meminta maaf karena tidak bisa memberitahukan semuanya kepada Akira. Kemudian Akira menjawab bahwa beberapa tahun ini dia mengira Amon sudah mati, sehingga saat ini dia tidak tahu sedang senang atau marah. Akira masih kebingungan dengan apa yang terjadi, dan karena itulah dia menolak permintaan maaf dari Amon. Setelah itu Amon pun meninggalkan kamar Akira. Dia bilang untuk sementara waktu akan ada di sana untuk berjaga-jaga jika Akira butuh bantuan. Tak lama kemudian Toka datang ke kamar Akira dan mengajaknya jalan-jalan. Di perjalanan Toka berkata bahwa dia adalah yang membunuh ayah Akira. Mendengarnya Akira sangat marah dan memiliki alasan kuat untuk membenci Toka. Namun Toka tak peduli dan mengajaknya melanjutkan perjalanan. Mereka berhenti untuk melihat anak-anak bermain. Tak lama kemudian Hinami muncul dan menyapa mereka. Setelah itu Hinami langsung bermain dengan anak-anak. Toka berkata bahwa anak-anak itu adalah Gol yang kehilangan orang tua. Hinami juga merupakan Gol yang kedua orang tuanya dibunuh. Akira langsung memotong pembicaraan dan berkata bahwa ayahnya telah membunuh orang tua Hinami. Toka pun membenarkannya. Toka kemudian menceritakan tentang ayahnya. Menurut Toka, ayahnya adalah seorang yang sangat baik dan menyayangi keluarganya. Namun suatu ketika ibunya terbunuh agen Shishigi. Sejak saat itulah meski tetap bersikap manis kepada Toka dan Hayato, tetapi ayah diam-diam membunuh banyak manusia. Bukan untuk dimakan, tetapi untuk membalaskan dendam ibunya. Sampai akhirnya ayahnya mati sia-sia dibunuh agen Shishigi. Toka mengatakan bahwa meski ayah Akira membunuh ibu Hinami, tetapi Hinami tidak pernah membenci Akira sama sekali. Kemudian Toka mengajak Akira untuk ikut bermain bersama anak-anak. Melihat Toka datang, anak-anak itu langsung merebut dan memeluknya. Toka bilang bahwa anak-anak itu juga harus memeluk Akira, dan mereka pun langsung menyerbu Akira. Setelah itu Hinami maju dan memeluk Akira. Beralih ke Shishigi. Pasca kematian Tsuneyoshi Wasu, Furuta diangkat menjadi pemimpin tertinggi Shishigi. Alasannya adalah karena Tsuneyoshi menuliskan surat wasiat yang berisi pengangkatan Furuta. Diangkat menjadi pemimpin, Furuta pun segera mengadakan meeting untuk mengatasi para Gol. Komplotan Pieru sudah beraksi dan melakukan pengeboman di gedung Shishigi. Furuta mengatakan bahwa Shishigi perlu penggantian Arima, dan orang yang ditunjuk untuk menjadi Arima berikutnya adalah Juzo. Karena itu perintah Juzo pun hanya bisa menyanggupinya. Furuta pun memutuskan untuk melaksanakan aksi pembersihan Gol dari seluruh Jepang. Para agen Shishigi pun disebar ke berbagai distrik untuk melakukan pengamanan. Dan saat itulah sekumpulan orang bertopeng badut muncul di kerumunan membawa balon. Mereka memberikan balon kepada warga dan balon itu langsung meledak. Kericuhan pun terjadi di mana-mana. Para agen Shishigi langsung mengamankan situasi sambil bertarung melawan para komplotan bertopeng badut. Namun ternyata komplotan bertopeng badut memiliki jumlah yang sangat banyak. Meski para agen Shishigi bisa menghadapi mereka, tetapi serangan serentak di berbagai distrik membuat anggota Shishigi kebingungan. Ratusan komplotan Pierre itu bahkan berhasil mencapai lokasi gedung Shishigi. Maka dari itu Juzo maju dan menghabisi banyak sekali anggota Pierrot yang mencoba bergerak di gedung Shishigi. Pertarungan pun pecah, dan di tengah-tengah pertarungan Juzo merasa ada yang aneh.
Setelah dia berhasil menghancurkan topeng salah satu musuhnya, dia terkejut karena mereka adalah manusia. Karena rahasianya sudah terbongkar, maka seluruh gol berjuluk Noves akhirnya muncul. Dia maju melawan Juzo, namun dengan mudah Juzo mengejarnya. Juzo penasaran kenapa Noves tidak melawan balik. Dan saat itulah topeng Noves terbuka. Sosok di baliknya membuat Juzo terkejut karena Noves adalah Pak Shinohara. Juzo pun berlari dan memeluk Pak Shinohara. Namun ternyata kemampuan Noves adalah mampu berubah wujud. Juzo pun segera menghindari serangan Noves. Sementara itu, Uria yang memimpin regu Queens tengah mengamankan lokasi di sebuah distrik. Saat itu dia melihat seorang gol yang ada di sebuah gedung. Dia pun berlari mengejarnya dan ternyata gol itu adalah Donato Porpora. Mereka berdua bertarung tetapi Uria jelas kalah jauh dibandingkan Donato Porpora. Uria dihajar habis-habisan sampai babak belur. Menurut Donato Porpora, ayah Uria adalah orang yang membuatnya tertangkap di masa lalu. Dia juga menanyakan kenapa Uria mengikuti jejak ayahnya. Donato Porpora pun bersiap untuk membunuh Uria. Namun saat itu juga Uria lepas kendali. Kedua matanya berubah menjadi mata gol. Kekuatannya pun semakin dahsyat dan dia bisa melakukan serangan balik. Dia maju dan menikam Donato Porpora, tetapi ternyata itu hanya ilusi dan Donato Porpora sudah pergi meninggalkannya. Setelah itu Uria semakin tak terkendali. Wajahnya mulai ditutupi topeng yang berasal dari Kagunenya. Saat itulah Saiko datang dan mencoba menolong Uria. Namun Uria semakin lepas kendali dan justru menyerang Saiko. Mereka berdua pun bertarung di sana. Saiko menggunakan Kagunenya sekuat tenaga sehingga mampu mengejar Uria. Terjangan Kagunenya bahkan menciptakan ledakan di gedung itu. Uria terlempar keluar dari gedung. Dan Saiko pun menyusulnya. Mereka berdua maju untuk saling menyerang dan Uria pun berhasil menikam tubuh Saiko. Tak lama kemudian Uria pun bisa mengendalikan dirinya. Di tempat lain Furuta pergi menjenguk Mutsuki yang masih ada di rumah sakit. Ternyata Furuta berniat menawari sesuatu kepada Mutsuki. Sementara itu pembantaian anggota Shishigi ke anggota Pierrot yang ternyata adalah manusia pasti akan mendatangkan masalah. Masyarakat pasti akan menyalahkan Shishigi atas insiden tersebut. Waktu berganti dan semua anggota Shishigi berkumpul untuk mendengarkan informasi dari pimpinan baru mereka. Furuta pun maju kemudian memperkenalkan tim baru yang sudah dia bentuk. Tim itu disebut Ogai dan anggotanya adalah para Queens terpilih. Dan salah satu dari mereka adalah Mutsuki. Furuta juga telah menangkap anggota Pierrot penyebab kerusuhan. Tim Ogai memenggal kepala para anggota Pierrot yang ditangkap itu. Di bawah kepemimpinan Furuta, Shishigi akan menjadi organisasi yang lebih kejam. Beberapa hari kemudian, Akira memutuskan untuk pergi di suatu sore. Di perjalanan dia bertemu dengan Amon. Waktu itu Amon bertanya kemana tujuan Akira. Dan ternyata Akira sendiri tak tahu harus kemana setelah semua yang terjadi. Dia tidak memiliki kebencian lagi di hatinya. Meski begitu hidupnya menjadi terasa hampa. Amon memintanya untuk terus melanjutkan hidup. Tetapi menurut Akira hidup dengan memiliki rasa hampa sangatlah tidak nyaman. Amon berkata bahwa memang akan terasa hampa karena dia sendiri telah menjalani kehidupan seperti itu. Akira berkata bahwa itu sangat menakutkan. Saat itulah Amon mendekat dan memeluknya. Dia berkata bahwa dia akan ada untuk mendukung Akira. Mendengarnya, Akira meminta maaf agar Amon lain kali jangan menghindarinya. Adegan berganti di kedai kopi. Di sana hanya ada Kaneki dan Toka karena anggota lain pergi ke distrik 24. Saat itu tiba-tiba Toka bertanya apakah Kaneki masih perjaka atau tidak. Kaneki yang sedang minum kopi pun menyamburkan kopinya karena terkejut. Toka bilang jika Kaneki ingin melakukan itu, lebih baik melakukannya dengan dirinya. Kaneki pun ingin menggenggam tangan Toka. Tetapi mendadak acara di televisi menampilkan sesuatu tentang gol. Kaneki langsung menyaksikan TV baik-baik dan terlihat bahwa Furuta telah menghancurkan sebuah markas gol. Furuta berkata bahwa dia akan menghabisi semua gol dan menciptakan dunia yang sempurna. Melihat kabar itu, Kaneki langsung berkata bahwa dia dan Toka harus pergi ke distrik 24. Toka langsung menggenggam tangan Kaneki dan memintanya agar tidak mengurus semuanya seorang diri. Nishiki, Sukiyama dan yang lainnya sudah ada di distrik 24 dan Kaneki harus bisa mempercayai teman-temannya. Beberapa saat kemudian ada tamu yang datang di kedai kopi itu. Dia adalah Mitsuki yang langsung meminta Kaneki untuk kembali ke Shishigi. Namun tentu saja Kaneki tidak bisa. Tak lama setelah itu mereka berdua pun bertarung. Akibat dari pertarungan itu api membakar kedai kopi tersebut. Lebih parah lagi ternyata anggota Ogai yang dipimpin Mitsuki juga sudah siap menyerbu mereka.
Kaneki dan Toka pun segera melarikan diri dari kepungan anggota Ogai. Di tempat lain, Urie menemui Juzo di atap sebuah gedung. Juzo berkata bahwa akhir-akhir ini nuansanya sangat mirip dengan beberapa tahun yang lalu saat insiden Anteku berlangsung. Mereka berdua mempertanyakan seperti apa kedamaian itu. Menurut Juzo, mungkin kedamaian hanya akan tercipta jika salah satu dari gol atau manusia benar-benar sudah musnah. Tak lama kemudian, Takeomi Kuroiwa muncul dari belakang. Dia memberikan undangan pernikahannya yang akan segera berlangsung. Sementara itu, Kaneki dan Toka bersembunyi di sebuah gedung kosong. Di sana mereka berciuman. Toka pun membuka bajunya di depan Kaneki. Kaneki juga membuka bajunya dan mereka berdua pun bercinta pada malam itu. Esok harinya Takeomi melangsungkan pernikahan di sebuah gereja. Ternyata dia menikah dengan Yoriko yang merupakan teman sekolah Toka di masa lalu. Acara pernikahan itu pun berlangsung dengan bahagia. Sementara itu di kejauhan, Kaneki dan Toka berdiri melihat ke arah gereja. Setelah itu Toka memberikan cincinnya yang sangat berharga. Menurut Toka itu adalah cincin ayah dan ibunya. Kaneki pun berjanji akan menjaga baik-baik cincin tersebut. Setelah itu mereka berangkat menuju ke distrik 24. Adegan berganti ke sebuah ruangan besar dan tampak mewah. Di sana sudah berkumpul beberapa gol yang salah satunya adalah Mas Uta. Mereka membahas tentang got yang bersembunyi di bawah tanah distrik 24. Menurut mereka hanya tinggal menunggu waktu sampai got benar-benar disapu bersih. Tak lama kemudian Furuta muncul dari balik pintu. Dia berkata bahwa akan segera mengakhiri perang tak berguna itu. Menurut Furuta, dia sudah menyiapkan raja terakhir yang sangat kuat. Para gol di ruangan itu bertanya, raja terakhir itu akan menjadi musuh gol atau Shishigi. Namun Furuta hanya menjawab bahwa raja terakhir itu adalah sekutunya. Beberapa waktu kemudian, Furuta memanggil Takeomi menemuinya. Furuta mengatakan tentang pasal mengenai penangkapan gol. Barang siapa yang menghalangi penangkapan gol bisa mendapat hukuman yang sangat berat, atau bahkan hukuman mati. Dan ternyata hubungan Yoriko dengan Toka di masa lalu sudah terendus oleh Shishigi. Meski Yoriko mengklaim tidak mengetahui Toka adalah gol, tetapi dia akan dijatuhi hukuman. Beberapa waktu kemudian di distrik 24, Nishiki memergoki Toka yang sedang muntah-muntah. Namun Nishiki tidak mendekatinya. Dia pun melanjutkan perjalanan menemui Kaneki. Mereka membahas situasi terkini. Sampai akhirnya Nishiki berkata bahwa Kaneki harus mengurus anaknya. Kaneki pun bergegas mendatangi Toka dan bertanya apakah ada bagian dari tubuhnya yang terasa aneh. Toka bilang kakinya kram, rambutnya mulai kusut, dan dia sering mengantuk. Tapi bukan itu yang dimaksud Kaneki. Akhirnya Toka berkata bahwa dia sudah hamil. Tetapi memang belum berniat memberitahu Kaneki. Mendengarnya Kaneki sangat senang. Dia pun ingin melangsungkan pernikahan dengan Toka. Sementara itu di markas Queen, Saeko meminta Urie untuk melakukan sesuatu demi membantu Takeomi. Urie sendiri memilih untuk tidak terlibat dengan hukuman bagi istri Takeomi karena itu sangat berbahaya. Mendengarnya Saeko sangat marah. Dia menyebut bahwa Shishigi adalah organisasi kejam dan pembantai. Dia bilang ingin keluar dari Shishigi dan menjadi teroris. Saeko pun pergi meninggalkan markas. Saeko menyendiri di sebuah ayunan yang ada di taman. Dan beberapa saat kemudian Urie datang menemuinya. Dia membenarkan ucapan Saeko soal Shishigi yang merupakan pembantai. Namun situasi ini sedang sangat kacau sehingga dia tidak bisa gegabah. Urie tidak ingin dicap sebagai musuh. Meski begitu dia juga ingin menyelamatkan Takeomi dan istrinya. Maka dari itu dia berjanji akan memikirkan cara menyelamatkan temannya. Saeko bertanya apa jadinya jika Urie tidak menemukan cara. Urie kemudian berkata bahwa dia akan menjadi teroris. Kembali ke distrik 24, acara pernikahan Kaneki dengan Toka yang berlangsung dengan meriah. Tsukiyama-san ga yaru beki datte. で式まであげられるなんて思わなかった。これでいい。そういうとこちゃんとしてんだな、あいつ。 Semua gol di sana bergembira merayakan pernikahan itu. Kaneki dan Toka tidak menyangka area bawah tanah bisa menjadi semeriah itu. Mereka semua pun menghabiskan malam bahagia tersebut. Sementara itu di sebuah tempat Furuta mendatangi sesuatu yang mirip dengan kepompong. Di dalamnya ada seorang yang sepertinya telah disiapkan Furuta untuk menjadi musuh terkuat. Dan yang mencurigakan adalah sosok di dalam kepompong itu berisi tubuh seseorang perempuan. Adegan beralih ke Mutsuki dan anggota Shishigi yang mengepung ke distrik 24. Di tempat lain Urie berjalan menyusuri koridor ke ruangan Furuta. Di perjalanan dia bertemu dengan Iwa Kuroiwa yang merupakan ayah dari Takeomi Kuroiwa. Urie berterima kasih karena Pak Iwa sudah mau membantunya. Mereka berdua pun masuk ke ruangan Furuta dan melihat Furuta yang sedang duduk dengan santai. Pak Iwa dan Urie telah menyelidiki kemungkinan Furuta bekerja sama dengan gol. Tak lama setelah itu, dua gol muncul dan menyerang Pak Iwa dan Urie. Mereka pun bertarung. Dalam pertarungan itu, pergelangan tangan Pak Iwa buntung ditebas serangan salah satu gol. Meski begitu, dia tetap bisa melanjutkan pertarungan.
Mereka bertarung dengan sengit. Sementara Furuta malah asik membaca buku tanpa peduli dengan apa yang terjadi. Mereka berdua bergegas menghadapi Furuta. Sementara itu di distrik 24 Toka bertarung dengan Mutsuki. Dia tak bisa bergerak dengan bebas karena harus menjaga kehamilannya. Maka dari itu Mutsuki bisa membuatnya terdesak beberapa kali. Di sisi lain Kaneki mengejar banyak sekali musuh sampai akhirnya Zuzu muncul di depannya. Mereka berdua pun bertarung sekuat tenaga dan tampak sangat seimbang. Kembali ke ruangan Furuta, kedua gol tampaknya sudah kalah ternyata masih bisa bangkit. Karena lengah, Urye sukses diterjang Kagune. Gol gadis kecil itu berkata bahwa musuh gol dan manusia adalah kebusanan. Menurutnya dunia adalah sebuah sirkus. Urye terlempar begitu keras membentur tembok. Sementara si gadis berubah menjadi monster yang mengerikan. Paiwa pun bertarung melawan monster itu meski tak punya kesempatan menang. Dan benar saja, Paiwa langsung babak belur dihajar monster itu. Urye maju dengan penuh amarah dan menebas tangan si monster sampai putus. Namun dia tidak bisa menghindari pukulan dan membuatnya terlempar ke atas. Si monster pun segera menelan tubuh Urye. Setelah itu si monster mengangkat tubuh Paiwa yang sudah tak berdaya. Beberapa saat kemudian Urye berhasil mengoyak tubuh si monster dari dalam dan keluar dengan selamat. Pertarungan pun berlanjut menjadi 2 lawan 1. Urye digembur berbagai serangan dari kedua gol. Kedua gol itu pun berhasil dikalahkan. Urye langsung memeriksa keadaan Paiwa yang sudah kritis. Paiwa meminta maaf karena dulu pernah membiarkan ayah Urye terbunuh. Urye pun tidak bisa menyalahkan Paiwa atas apa yang sudah terjadi di masa lalu. Beberapa saat kemudian, Furuta datang dengan brutal menebas leher Paiwa. Setelah itu Furuta berniat menyerang Urye, namun kepalanya ditembak dari belakang. Dari arah pintu itu sudah muncul Pak Marude dan beberapa pasukannya. Pak Marude segera mendekati Pak Iwa yang sekarat. Beberapa saat kemudian Urye meminta Pak Ude untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itulah seseorang bernama Hideyoshi Nagachika yang tampaknya tidak bisa bicara meminta Urye untuk meminjamkan kekuatannya. Adegan berganti ke distrik 24. Baik Kaneki maupun Zuzo sudah sama-sama kelelahan. Namun mereka berdua masih melanjutkan pertarungan. Pada suatu ketika Kaneki melihat Toka dikeroyok oleh sekumpulan anggota Ogai. Kaneki pun terseok-seok mendekati area itu sambil memanggil nama Toka. Melihat Kaneki datang, para anggota Ogai selain Mutsuki menjadi bertingkah aneh. Mereka semua langsung beraksi dan menikam Kaneki dari berbagai arah. Kaneki pun ambruk dan tak sadarkan diri. Saat itulah Kaneki bertemu dengan berbagai versi dirinya dari masa lalu. Dia melihat dirinya yang masih kecil sampai ke versi yang saat ia sudah menjadi Sasaki. Mereka semua meminta Kaneki tetap berjuang meski harus merangkak seperti kelabang. Saat itulah Kaneki kembali sadar dan merangkak untuk menyerang musuh-musuhnya. Kagunenya bangkit dan dia menghabisi musuh di sekitarnya. Situasi menjadi menegangkan saat Kagune Kaneki berubah menjadi kelabang. Tak lama kemudian berbagai kelabang raksasa muncul dari tanah dan melakukan pembantaian. Tak hanya di distrik 24, kelabang raksasa muncul di semua tempat secara bersamaan. Saat itu pula Furuta bangkit dan berkata bahwa dia sudah menang ketika melihat kelabang raksasa yang muncul di dekat Gunung Shishige. Pemadaman listrik itu pun melanda Jepang seiring dengan bangkitnya kelabang raksasa dari tanah. Pertarungan di distrik 24 pun berakhir. Tubuh Kaneki menghilang entah di mana seiring dengan bangkitnya monster kelabang. Mutsuki yang menyaksikan kebangkitan monster itu hanya bisa berjalan dengan lemas di antara sisa-sisa pertarungan. Saat itulah Furuta muncul dan berterima kasih kepada Mitsuki. Sejak awal rencana Furuta adalah memancing Kaneki agar dia memakan semua pasukan Ogai. Dengan begitu maka lahirlah sosok yang disebut sebagai Raja Terakhir. Mutsuki pun kecewa karena merasa telah dimanfaatkan. Hari berikutnya, Kurono berhasil menemukan Dr. Kano di sebuah makam. Dr. Kano membahas situasi yang terjadi. Rencana Furuta ternyata sukses besar dan rahasia mengenai gol yang selama ini disembunyikan keluarga Washu akan terungkap tak lama lagi. Dr. Kano berharap hal itu bisa terjadi lebih cepat. Menurut Dr. Kano, informasi mengenai gol dapat membantu dalam urusan medis. Dr. Kano mengeluarkan pistolnya, kemudian menembak kepalanya sendiri. Dia pun meninggal dunia di depan makam keluarganya. Di tempat lain, Amon dan Akira didatangi seseorang dengan penutup mulut. Ternyata dia adalah Hit yang entah bagaimana bisa selamat. Suaranya yang sebelumnya hilang kini sudah kembali meski belum sempurna.
Hyde datang untuk meminta bantuan Akira dan Amon apapun yang terjadi. Mereka harus menghentikan Kaneki. Sementara itu, Mbak Kimi yang ternyata selama ini bekerja sebagai asisten dokter Kano datang ke markas Ishigi. Dia menawarkan diri untuk membantu mengatasi masalah besar yang terjadi. Dia pun menjelaskan bahwa mereka harus menemukan tubuh Kaneki untuk menghentikannya. Namun monster kelabang itu sangat besar sehingga mustahil menemukan tubuh Kaneki. Mbak Kimi juga berkata cara lainnya adalah dengan membiarkan monster itu mati dengan sendirinya. Namun itu membutuhkan waktu 200 tahun. Dengan demikian maka mereka harus memilih mencari tubuh Kaneki. Di tempat lain para ghoul berkumpul melihat monster yang tampaknya sedang tertidur dari kejauhan. Tak lama kemudian Mbak Itori muncul di tengah kerumunan. Dia mengatakan bahwa Kaneki melakukan semua itu demi para ghoul. Dia akan bertarung seorang diri agar para ghoul bisa hidup dengan tenang. Dengan begitu Mbak Itori berkata bahwa mereka semua hanya perlu melihat dan tak perlu terlibat masalah Kaneki. Para ghoul pun setuju dengan hal itu. Namun Sukiyama kemudian berteriak bahwa Kaneki tidak bertarung hanya untuk ghoul. Dia juga bertarung untuk manusia. Kaneki berusaha menciptakan dunia ideal untuk ghoul dan manusia. Maka dari itu Sukiyama tidak mungkin hanya melihat saja. Dia ingin bertemu dengan Kaneki lagi. Dia ingin agar Kaneki bahagia. Dan terlebih dia ingin mencicipi sedikit daging Kaneki dan daging anaknya nanti. Ucapan Sukiyama membuka mata para ghoul. Dan mereka pun memutuskan untuk tidak hanya diam melihat. Mengetahui hal itu Mbak Itori pun pergi meninggalkan kerumunan. Beberapa saat kemudian Amon, Akira dan beserta semua ghoul mendatangi markas Ishigi. Mereka disambut dingin oleh Pak Marude dan semua anggota Shishigi yang tersisa. Meski begitu para ghoul tetap bersikeras untuk membantu Shishigi untuk menemukan tubuh Kaneki. Para ghoul pun membuka topeng mereka sehingga semua anggota Shishigi mengetahui identitas mereka. Pak Marude kemudian membiarkan Juzo untuk menentukan. Juzo pun menerima tawaran para ghoul dan mereka harus bekerja sama. Pada suatu malam Hyde mengobrol dengan Toka. Hyde bertanya sejak kapan Toka mencintai Kaneki. Toka pun menjawab saat dia gegabah menyerang merpati. Kaneki bilang bahwa dia akan sedih jika Toka mati. Menurut Toka mungkin dia mencintai Kaneki sejak saat itu. Hyde kemudian membahas mengenai pernikahan mereka. Hyde bertanya apakah Kaneki memberi cincin atau tidak. Toka bilang justru dia yang memberinya cincin. Saat itulah Toka menyadari sesuatu. Dia bergegas menemui Mbak Kimi dan bilang bahwa dia memberi Kaneki sebuah cincin. Artinya dengan pendeteksi logam mereka bisa menemukan tubuh Kaneki. Namun yang menjadi masalah adalah tubuh monster kelabang sangat besar dan mereka tidak memiliki pendeteksi logam sebanyak itu. Untungnya Sukiyama kebetulan melintas dan mendengar permasalahan itu. Dia langsung menelpon ayahnya dan memberitahu keadaan sedang berlangsung. Ayahnya paham, kemudian dia menelpon Perdana Menteri untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian ayah Sukiyama sampai di markas Shishigi dengan memberi banyak sekali pendeteksi logam. Dia memberitahu Pak Marude bahwa Perdana Menteri membantunya mendapat pendeteksi logam sebanyak itu. Sementara itu Nishiki menemui Mbak Kimi dan memujinya sangat cantik. Nishiki yang selama ini mencari Mbak Kimi tak mengira kalau Mbak Kimi bekerja menjadi asisten dokter Kano. Mbak Kimi bilang kalau dia hanya ingin mendapatkan ilmu tentang ghoul. Itu semua dia lakukan agar semua orang memahami kenapa dia bisa jatuh cinta dengan seorang ghoul seperti Nishiki. Beberapa waktu kemudian misi mencari tubuh Kaneki pun dilakukan. Para kungs dan para ghoul berjalan menyusuri tubuh monster yang tertidur itu. Sementara anggota Shishigi berjaga di toko. Saat itulah dari tubuh monster kelabang melemparkan gumpalan-gumpalan daging ke berbagai arah. Dari setiap gumpalan daging itu muncul monster yang sangat ganas. Anggota Shishigi pun bertarung melawan para monster. Sementara itu Mutsuki muncul di depan Urie dan Saiko. Dia bilang bahwa penyebab bangkitnya monster kelabang adalah dirinya. Karena hilang arah Mutsuki pun menyerang kedua rekannya itu. Urie membiarkan tubuhnya tertikam kagune Mutsuki. Sampai akhirnya Mutsuki pun tersadarkan. Mereka bertiga pun kembali berteman. Sementara itu di alam bawah sadarnya Kaneki terbangun di sebuah rumah bergaya Jepang kuno. Dia pergi keluar dan menyadari bahwa rumah itu ada di tengah-tengah laut. Dia pun berjalan ke area perairan dan akhirnya tenggelam. Saat tenggelam itulah dia melihat ribuan mayat yang ada di dalam laut. Air pun berubah merah karena darah. Kaneki berenang ke permukaan dan dia melihat Rice yang berdiri di atas air. Mereka pun kembali ke rumah dan berbincang menghadap lautan. Menurut Rice, semua orang yang ada di lautan itu adalah korban keganasan Kaneki. Menurut Rice, Kaneki hanya akan menimbulkan korban lebih banyak jika dia mencoba melindungi sesuatu. Rice juga membahas ucapan Kaneki beberapa waktu yang lalu, yang mengatakan bahwa Kaneki tidak membenci Rice. Namun ternyata Rice sangat membenci Kaneki. Jika bukan karena Kaneki, dia tidak akan ada di posisi seperti ini. Harusnya Kaneki juga membencinya dengan alasan yang sama. Namun menurut Kaneki saat ini dia bahagia. Dan karena itulah dia harus kembali ke teman-temannya dan berenang melintasi lautan darah. Sementara itu Toka menggali tubuh monster kelabang. Beberapa saat kemudian dia menemukan tubuh Kaneki.
Dia pun segera membawa Kaneki ke markas Shishigi untuk mendapatkan pertolongan. Dan untuk sementara waktu keadaan menjadi lebih tenang. Di sisi lain, anggota Shishigi menerima kasus yang sangat menghebohkan. Beberapa orang tampak kesakitan tanpa sebab. Dan saat orang-orang itu membuka mata, ternyata kedua mata mereka sudah berubah menjadi mata gol. Kaneki sadar beberapa saat kemudian dan dia melihat Toka yang ada di sampingnya. Teman-teman Kaneki berkumpul menjenguknya dan memberitahu apa yang sudah terjadi. Kaneki tidak percaya bahwa Shishigi dan Gol bekerja sama untuk menyelamatkannya. Kaneki kemudian ingin melihat keadaan kota. Saat itu Urie datang dan bilang menemani Kaneki akan pergi ke kota. Akhirnya Kaneki bersama Urie dan Saiko pergi ke kawasan kota yang sudah hancur lebur. Tak lama kemudian mereka melihat Gol yang tengah memangsa mayat manusia. Gol perempuan itu kaget melihat kedatangan mereka dan memohon ampun. Gol itu pun langsung melarikan diri. Kaneki terkejut karena mengenali Gol perempuan itu. Dia adalah anggota Shishigi yang bertugas di distrik 20. Tak lama kemudian Furuta melakukan siaran langsung di suatu tempat. Dia menampilkan pasukan tentara Jepang yang bertarung melawan para monster. Tubuh monster itu meledak dan menyebarkan racun ke semua tentara. Para tentara jatuh kesakitan dan begitu terbangun mereka semua telah menjadi gol. Beberapa saat kemudian, sekumpulan monster muncul di sekitar Kaneki. Sayangnya Saiko tanpa sengaja terkena racun dari ledakan tubuh monster. Karena terdesak, Kaneki secara mengejutkan memunculkan dua sayap bercahaya yang mampu melenyapkan semua monster. Setelah itu dia dan Urie bergegas membawa Saiko ke markas Shishigi. Setelah diperiksa, sudah dipastikan bahwa Saiko akan menjadi gol saat terbangun nanti. Sore harinya, Kaneki bertemu dengan Hyde. Mereka berbincang selama beberapa saat, sampai akhirnya Kaneki minta tolong agar Hyde menunjukkan kondisi mulutnya. Meski ragu-ragu Hyde membuka penutup mulutnya, Kaneki terkejut melihat leher dan mulut Hyde yang sudah rusak parah. Agar bisa berbicara, Hyde diberi semacam alat di lehernya. Kaneki pun merasa bersalah. Setelah itu dia ingin melakukan apa saja untuk membantu semuanya. Malam harinya, ada hal yang mengejutkan mengenai monster kelabang. Menurut Bakimi, monster itu memiliki satu inti lagi yang masih aktif. Jika intinya tidak dihancurkan, maka monster kelabang akan bisa bangkit lagi. Kaneki bilang bahwa dia akan pergi menghancurkan inti itu. Tak lama kemudian, Ayota muncul dan bilang akan menemani Kaneki. Ternyata selama ini dia memeriksa tubuh monster kelabang dari bawah tanah. Situasi menjadi gawat karena sekumpulan gol di bawah kendali kelompok Pierrot datang menyerbu markas Shishigi. Maka dari itu, Kaneki meminta semua gol kelompok God harus bertarung bersama Shishigi untuk melawan serangan itu. Kaneki dan Ayato pun bergegas pergi. Tak lama kemudian pertarungan terjadi di tengah kota yang sudah hancur. Ternyata para gol itu adalah manusia yang sudah terkena racun monster dan menjadi bawahan kelompok Pierrot. Situasi semakin kacau karena Fukuro mendadak muncul dan membantai pasukan Shishigi maupun God. Saat pertarungan berlangsung, Nishiki menghubungi Hyde dan bilang kalau dia mendengar suara seperti siulan sebelum Fukuro datang. Hyde pun langsung meminta dinah lokasi kota. Tak lama kemudian dia menghubungi Hinami dan memintanya memeriksa sebuah area. Hinami pun melakukannya dan berhasil menemukan keberadaan 3 gol di atap sebuah gedung. Mereka adalah Donato Porpora, Mbak Itori, dan Mas Uta. Karena lokasi sudah diketahui, mereka berniat mencari tempat lain. Namun Amon muncul di sana dan melawan Donato Porpora. Sementara itu Itori dan Uta pergi meninggalkan area itu. Namun mereka dihadang oleh Mas Yomo yang merupakan sahabat mereka berdua sejak lama. Yomo bertarung melawan Mas Uta, sementara Itori hanya melihat mereka berdua dari kejauhan seperti yang selalu dia pikirkan sejak dulu. Yomo dan Mas Uta memang selalu berkelahi sampai terluka parah. Malam itu pun demikian, keduanya saling melemparkan serangan mematikan untuk mengalahkan satu sama lain. Uta mengaktifkan wujud monsternya, kemudian menangkap tubuh Mas Yomo. Meski begitu, Yomo berhasil meloloskan diri dan membalas serangan. Sambil bertarung, Yomo meminta Uta untuk berhenti bermain-main karena mereka sudah dewasa. Dan akhirnya Yomo berhasil menancapkan tubuh Uta ke sebuah tiang, kemudian menyambarnya dengan serangan listrik. Pertarungan pun selesai dengan kekalahan Uta. Di masa lalu setiap kali mereka terluka parah setelah bertarung, Itori akan datang dan membawa pergi. Namun kali itu Yomo menawarkan diri untuk menggendong Uta. Mereka berdua pun pergi meninggalkan lokasi pertarungan. Di sisi lain, Amon bertarung melawan orang yang pernah menjadi ayahnya di panti asuhan dulu. Amon dan Donato Porpora bertarung sangat sengit. Meski begitu, akhirnya Amon berhasil menebas tubuh ayahnya dan membuatnya tak berdaya.
Amon berkata meski Donato telah memakan semua teman-temannya, tetapi entah bagaimana dia masih menyayanginya sebagai ayah. Donato pun menyebut hal itu sebagai mahakarya yang luar biasa. Di tempat lain, Kaneki dan Ayato sampai ke sebuah tempat yang penuh dengan kepompong. Saat memanjat kepompong itu, secara mengejutkan para monster di dalamnya mulai bangkit. Mereka berdua pun melompat turun dan berhadapan dengan puluhan monster. Ayato meminta Kaneki untuk melanjutkan perjalanan, sementara itu dia akan menghadapi para monster. Kaneki pun setuju dan meninggalkan Ayato yang bertarung melawan para monster. Kaneki pada akhirnya bertemu dengan Furuta yang sudah menunggunya. Keduanya pun siap untuk bertarung. Keduanya pun memulai pertarungan dengan sengit. Furuta tampak lebih unggul dalam pertarungan tersebut. Namun Kaneki tetap melawan dan bisa memberikan serangan-serangan balik. Sampai akhirnya Kaneki mengaktifkan kekuatan Kagune terbarunya. Dia menciptakan perisai dan sayap yang bisa digunakan sebagai senjata. Keadaan pun berbalik sehingga Furuta semakin terdesak. Tahu kalau Kaneki lebih kuat, Furuta memancing emosi Kaneki. Dia mengatakan bahwa semua usaha Kaneki selalu membuat orang lain menderita. Kaneki tidak pernah benar-benar bisa melindungi siapapun. Buktinya Tokyo menjadi hancur karena tindakan Kaneki. Meski begitu, Kaneki tetap berhasil tenang dan tidak termakan ucapan Furuta. Saat itu Furuta mengatakan bahwa dia telah membunuh keluarga Washu dan mengakhiri sejarah Shishigi. Dia juga melahirkan monster yang menghancurkan Tokyo. Wujud Furuta langsung berubah, dia menjadi monster yang sangat mengerikan. Dengan kekuatan barunya dia mampu membuat Kaneki kewalahan. Serangan demi serangannya berhasil menghancurkan perisai dan sayap Kaneki. Namun meski begitu, pada akhirnya Kaneki berhasil menikam Furuta dengan Kagunenya. Furuta pun tumbang dan sekarat. Di saat-saat sebelum kematiannya, Furuta teringat masa kecilnya saat bersama dengan Rice. Dia bertanya kepada Rice, apakah saat tua nanti mereka akan tetap seperti itu. Rice menjawab bahwa dia tidak mau menjadi tua. Beberapa saat kemudian, Furuta pun mati. Kaneki melanjutkan perjalanannya. Inti dari monster kelabang sudah ada di depannya. Namun ternyata ada monster-monster kelabang kecil yang melindungi inti itu. Kaneki mengaktifkan lagi perisai Kagunenya, kemudian terbang membantai setiap monster itu. Dia pun mendarat di depan sebuah kepompong yang menjadi inti monster kelabang. Dia terkejut karena yang ada di dalam kepompong adalah Rice. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Kaneki pun menghancurkan kepompong tersebut. Pertempuran pun berakhir. 6 tahun berlalu sejak peristiwa itu. Tokyo telah pulih dan berubah menjadi damai. Perkembangan manusia menjadi gol pun berhasil dihentikan. Lebih hebatnya lagi, berkat telur dari monster kelabang itu, pengobatan medis tentang regenerasi sel berhasil dikembangkan. Dan banyak nyawa yang tertolong. Semua orang hidup dengan bahagia. Suatu ketika, Juzo pergi ke rumah sakit tempat Pak Shinohara koma selama bertahun-tahun. Dan waktu itu Pak Shinohara akhirnya sadar, Juzo pun sangat bahagia. Sementara itu Kaneki sudah tinggal bahagia dengan Toka. Dan anak mereka yang memiliki rambut putih seperti Kaneki sudah mulai besar. Anime ini pun diakhiri dengan teman-teman Kaneki yang berkunjung ke rumahnya. Oke lah, kalau begitu kita bahas sedikit ke kesimpulannya. Akhirnya Mimin namatin juga anime ini. Meski semuanya tampak selesai dan berakhir damai, sebenarnya ada yang membuat Mimin penasaran nih. Beberapa di antaranya adalah gimana caranya Furuta membantai keluarga Washu, dan juga apa yang terjadi sama Ito Yoshimura setelah kejadian di penjara Shishigi. Namun setelah Mimin cari tahu, ternyata anime Tokyo Ghoul ini menghilangkan banyak adegan yang ada di manga. Beberapa di antaranya seperti pembunuhan Tsuneyoshi Washu oleh Furuta dan tentang nasib Ito. Di anime ini kita cuma lihat Ito yang babak belur aja setelah menghadapi Furuta. Namun di manga ada panel yang menunjukkan Kaneki menemui Ito yang sekarat. Ito berterima kasih ke Kaneki dan sudah membunuh raja bermata satu. Ito berterima kasih karena Kaneki sudah membunuh raja bermata satu. Dan setelahnya Ito pun meninggal dunia. Ya, meski ada pro kontra terkait adaptasi manga ke anime, tetapi nggak bisa dipungkiri kalau Tokyo Ghoul ini punya cerita yang ajib banget. Oke lah, tapi pembahasan itu buat lain kali aja. Cukup sekian video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. See you in the next video and bye-bye.